Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa duduk lagi bermajelis ilmu, dan pada malam hari ini saya bawakan syarah Riyadhus Shalihin hadis nomor 1566 yang disarah oleh beliau yang mulia Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah. Beliau sudah wafat pada hadis 1522. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasul, kabarkan kepadaku amal-amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ya, terus dulu itu tanya nih Gus untuk poin dan mawon. Nah, kalau kata Nabi, dan tentu kita ya pengen tahu apa toh yang membuat kita itu masuk surga dan jauh dari neraka. Karena ada orang yang sampai ke surga harus dicuci dulu di neraka. Terus orang itu setelah melewati sirat nanti ada yang selamat, dan itu kita berharap menjadi seperti itu ya. Tapi ada juga orang yang gagal. Gagal itu kan sekawan, orang kafir, musyrik, munafik, dan yang keempat orang fasik. Musyrik, munafik, kafir ini tidak akan pernah keluar dari neraka kekal selamanya. Nah yang keempat ini orang fasik, itu pelaku dosa besar yang ada potensi keluar karena masih punya iman yang tidak tercampuri kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Makanya kita kalau bisa harus tahu apa saja yang menyebabkan jatuh dalam kesyirikan, apa saja yang menyebabkan jatuh dalam kemunafikan, munafik besar khususnya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang menyebabkan jatuh dalam kekufuran. Jangan sampai kita nanti gagal. Nah, kalau yang fasik ini mayoritas kita kadang terjatuh dalam kesalahan ini. Nah, maka dipentingkan atau dibutuhkan pertobatan setiap saat, setiap waktu. Sampai kapan? Sampai napas belum di tenggorokan, atau sampai matahari belum terbit dari barat, itu tobat masih diterima. Tobat masih diterima. Dan orang-orang yang bertobat dari dosa, kata Nabi SAW, at-taibu minad dambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa itu kayak orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sehingga pertobatan itu harus dilakukan setiap hari. Sampai Nabi niku istighfar itu gak tanggung-tanggung, sehari niku minimal 70 sampai 100 kali. Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi aksaru min sab'ina marrat. Ikul yaumin, pada setiap hari aku tuh istighfar lebih dari 70 kali. Sehingga ketika Nabi yang maksum, yang terbebas dari kesalahan, dosa, dijamin masuk surga saja istighfar sebanyak itu, maka kita harusnya lebih banyak. Nah, kembali ke sini. Bapak Ibu dan Allah, Nabi ditanya, ya Rasul, kabarkan kepadaku, kata Mu'adz bin Jabal, amal apa yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Terus kalau bisa niku masuk surga tanpa mampir neraka. Alhamdulillah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Kita minta di dunia hasanah satu kali. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga minta hasanah, masuk surga tentunya. Nah, yang kedua ini urusan akhirat lagi, wa qina adzabannar, dan selamat dari api neraka. Terus nek saged niku kita itu masuk surga tanpa mampir ke neraka gitu. Nah, maka Bapak Ibu dan Allah, Nabi pun menjawab, qala, kata Nabi bersabda, laqad sa'alta an adimin, sing mbok tekokke kuwi perkara gedhe, perkara agung. Wa innahu la yasirun, ning jane iki manyar gampang. Perkarane gedhe ning asline gampang. Ketoke medeni ning asline ora, kan. Untuk siapa? Kata Nabi, man ala man yassarahullahu ta'ala alaihi.
buat orang yang Allah mudahkan. Pramila niki kita harus selalu senantiasa minta kemudahan. Kemudahan dalam konteks ini berarti hidayah. Sehingga ketika jenengan sholat sehari minimal 17 rakaat, sholat 5 waktu niku, selain sunah-sunahnya, di situ ada doa ihdinas siratal mustaqim. Nah, niku jenengan hayati. Nek jenengan niku saestu-estu nyuwun hidayah setiap hari minimal 17 kali. Kenapa? Karena hidayah itu di tangan Allah. Nah, sehingga Nabi Muhammad ketika diperintahkan untuk ngajak pamannya masuk Islam gagal. Nabi sedih, tapi Allah jawab, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa kasih hidayah sama orang-orang yang mbok pilih-pilih, mbok cinta-cintai, tidak bisa. Karena hidayah itu Allah yang kasih sesuai yang Allah kehendaki. Pramila agar kita termasuk yang dikehendaki. Nah, ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim niku kita saestu-estu kita hayati. Bahkan kalau perlu tidak cuma di situ tok kita tambahi wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agama ini, jangan sampai berpaling ke lain hati ya. Jadi ke sini aja, ke Islam ini aja. Makanya di sini Nabi mengatakan sing mbok tekokke iki masalah gede ning jane ora gede. Masalahnya kita angel ning jane mayar. Nggo sapa? Buat orang yang dimudahkan oleh Allah. Pramila kita diminta untuk selalu minta kemudahan hidayah, kemudahan hidup dari masalah dan seterusnya. Nanti ada doa lagi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan Engkau yang menjadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan Engkau menyingkirkan semua kesedihan menjadi kemudahan kalau Engkau menghendaki. Lalu kembali ke sini, maka Nabi pun menjawab, iki jane gampang. Mong yo dinggo wong sing digampangke. Berarti nek ora digampangke bakalan angel. Yang pertama apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Gusti Allah. Ojo nglakoni kesirikan. Jadi jadi gampang. Oh iya, aku tercipta hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kan kita insyaallah sampun apal niku to. Nah, gaweane merdukun gua sajen, dieleke ampun Pak niku sira cerewet. Nah, berarti dia tidak dimudahkan. Nah, dimudahkan insyaallah gampil. Oh iya, aku nyembah Allah ya. Oh, aku ora entuk gua sajen ya. Sajen iki ngegungke selain Allah, atau kemudian aku tidak boleh ke dukun ya karena itu termasuk perbuatan kesyirikan. Oh innalillahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullah, istighfar. Itu tadi proses mendapatkan hidayah. Tapi nek tidak, oh angel pandangan angel. Sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang berbuat kesyirikan itu nek dikasih tahu sebagiannya mengatakan ada mawajadna alaihi abauna. Apa ngandane aku iki ajarane mbah-mbah mbiyen sing ngene iki. Kowe cah enom, cah cilik, bocah ingusan mambu apa lah gitu. Andane wong tuwa, iki sapa? Pangkatmu apa? Umurmu piro? Maca macam-macam. Makanya di sini kita kalau memahami dengan benar tentang Allah mudahkan, maka insya Allah Pak, hal-hal yang sifatnya menyimpang dari akidah yang benar mudah untuk kita tinggalkan. Di sini jelas dikatakan yang pertama itu. Sehingga nanti Allah katakan di dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat kesyirikan, tenan tak hapus semua pahalamu. Terus umpami nggih, niki wau salat Isya. Kita salat Isya karena riya. Iya nek calon bisa lah nopo. Maka pahala salat Isya itu yang terhapus. Tapi kok kita berbuat kesyirikan, syirik besar, maka yang terhapus buatan mung sholat Isya niki mau sholat pertama kita sampai kita ndak tobat itu sholat itu pahala terhapus semua. Belum lagi sholat, nggak cuma sholat, puasanya, mungkin umrohnya, hajinya, sedekahnya semua terhapus. Makanya konsekuensi dari syirik besar itu menghapus semua pahala, bahaya. Belum lagi nanti tidak diampuni dosanya.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa mengampuni dosa selain syirik. Orang fasik tadi kalau dia tidak berbuat kesyirikan, Allah ampuni, bisa, mudah. Sampai nanti ada orang yang didatangkan dengan dosa 99 gulungan, dan gulungan ini kan digelar nih sejauh mata memandang, dia pun sudah angkat tangan, tidak bisa punya argumen apa-apa karena yang tertulis memang dilakukan. Sampai dipastikan kuwi tulisan kuwi mbok lakoni nggih. Enek ra malaikat nambah-nambahi boten. Niki pun nyerah gitu. Tapi Allah katakan tenang, kowe gak didolimi. Allah keluarkan satu kartu yang tertulis la ilaha, ini buatan dalil untuk main remi buatan dia. Dikeluarkan kartu itu la ilaha illallah, kemudian gulungan 99 ditaruh di satu daun timbangan jomplang ke arah dosa. Nah, satu kartu itu ditaruh di timbangan satunya, kan daun timbangan yang kali taruh satunya, semua gulungan ini mencela. Itu nanti ada di dalam hadis namanya hadis bitokoh. Jadi hadis ini dikenal dengan istilah hadis bitoko, hadis kartu. Ini sekali lagi ini buatan dalil untuk main kartu, buatan ya. Jadi dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bertauhid dengan benar, orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, maka Allah bisa mengampuni semua dosanya selain syirik. Tapi nek syirik, ya, mohon maaf, tidak ada. Makanya di sini Nabi mengatakan, ini gampang jani, nek orang kayak hidayah angel. Kalau kayak contoh kita manusia ya dicatatkan oleh Allah bahwasanya kita diciptakan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sempurna. Allah ciptakan binatang, sapi, kebo, kuda, segala macam untuk mendukung kita. Makanya ada peristiwa kurban ini untuk menegaskan nek kowe kuwi menungso luwih mulya timbang kewan-kewan kuwi belen panganen. Maka nilai tauhidnya di situ adalah kita tidak boleh menghamba pada binatang. Tapi kok enek kebo diarah. Begitu kemudian netong makhluk goroyokan. Nah, pertanyaannya, iki nek dikandani kira-kira gugu napa mboten? Mboten. Iki ngopo? Iki bertentangan dengan adat bla 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 bla. Ngoten niku nggih. Padahal sebenarnya kalau kita mau melogika loh, gampang. Setiap tahun kita niku mbeleh kebo, mbeleh sapi, mbeleh mendo, kambing, bahkan unta, untuk menunjukkan itu makhluk Allah juga, tapi tercipta untuk kita. Dan kita menghambanya pada Allah, bukan sebaliknya malah menghamba pada binatang. Aku ora menghamba ning binatang. Kebo iki memang duwe sejarah beda kaya kebo liyane. Enten napa, Pak? Iku nggih kewan. Bahkan lho nek jenengan pengen ngertos, jenenge Kyai Slamet sing asli niku pun mboten enten garek balungane disimpen teng kaca. Ndase niku niku mati wae iku. Makanya Bapak Ibu Allah nggih kucing mboten sanderekake kira punyek arak kebu niku nek jenengan tamat kula. Tapi nek jenengan tetep ajeng nderek ya monggo. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, nomor setunggal pokoknya jangan pernah berbuat kesyirikan. Ngoten nggih. Terus nek nersani napa misal sing aneh-aneh terus rasa nyandaki ngangge candaan-candaan sing bertentangan dengan keimanan. Wis iki ning perapatan niku gane kecelakaan. Mesti yo mergone penunggu perapatan iki ra dipakani kok sesuk tak gaweke sajen. Mboten usah. Wong niku nek digoleki nalare niku saged ketemu kok. Misal oh perapatane ombo, dalane alus, cah nom-nom gane ngebut. Nggih pun mang paringi polisi tidur, mengke lak mboten ngebut. Nek digawe polisi tidur kok tesih ngebut atau tesih enten kecelakaan mbok bilih lho. Niku rumah-rumah yang pojokan niku temboke keduren. Nah niku kan ngeduk sithik mboten kersa napa kan maringi spion apa pripun ngaji sipet sing gedhe niku lho. Ajenge ketok. Bahkan nek memang niku yo ana kecelakaan kae banjur nek perlu ndak apa-apa. Nek nganti yo kecelakaan meneh yo celuk polisine sisan kono mboten mriku kae pos polisi nek perlu. Artinya sebenarnya semua itu bisa dilogikan dengan logika-logika ilmiah. Jadi tidak perlu kemudian dilogika dengan candaan-candaan. Dadak kayak ini, dadak kayak ngono. Lo kayak contoh meleng, Demak tanggulnya jebol banjir tahun yang lalu. Wah, akhirnya dibangun meleng. Jane pun bener nih bangunnya niku. Ini nggak jenenge menungso. Dadak ngundang dukun, tapi dukunnya adalah bentuknya atas pulau gamis, anggo peci, lemu sisan tur jenggotan. Persis plek atas pulau, orang sarungan yang gamis. Aduh, aku nanti gede-gede ya. Nah, digawake wedhus kambing, namine wedhus kendit. Wedhus kendit itu golek angel.
Wedhus kendhit niku wedhus sing enten sabuke. Wah, niku goleke angel. Nek wedhus belang akeh, tapi nek kendhit niku sabukan tur gathuk, wah angel niku. Tur yo lemu sisan wedhus e. Wah. Belah pendem ten mriku. Wes pokoke pinangkane ben tanggule ngene ngono sing nunggu iki ben ngene ngono. Ayo jebol meneh to ndek wingi niku to. Makanya Bapak Ibu rahmatullah nggih, ketika kita ngomongkan teknologi hari ini sudah maju, masa kita mau kembali ke zaman-zaman seperti itu? Kita tinggalkan. Indonesia pernah dikuasai oleh agama Buddha, setelahnya kemudian berganti Hindu. Maka Hindu masih ada ke bawah-bawah nilai-nilai Buddha sedikit tentang perpatungan, tentang percandian dan seterusnya. Begitu masuk Islam, ya, ada proses memang dari Hindu ke Islam, dan dakwah waktu itu mungkin tidak bisa menjelaskan secara total, yang penting kok masuk Islam dulu. Maka apa yang menjadi nilai-nilai di Hindu itu sekarang ini kan zaman sudah lewat sekian ratus tahun. Kalau bisa nih kita mulai bersih-bersihkan, jangan kemudian kita pertahankan. Kalau dulu memang kita bisa memahami kondisionalnya waktu itu harus seperti itulah, monggo digantilah acara buat sajen, di sajennya tesenten yang didongani zaman dulu. Tapi begitu sekarang sudah maju, banyak teknologi, bahkan sudah ngomong ke roket, antariksa, drone segala macam, rudal balistik, ultrasonik, lah pokoknya ngonten niku lah. Mosok kita mau kembali lagi ke seperti itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan selain tarbiyah nanti ada namanya tazkiyah, mensucikan keadaan dari anasir-anasir kesyirikan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niku yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah. Jadi bar kowe ninggalke kesirikan kata Nabi, salat to. Makanya kalau ngersake mlebet swargi, mboten mlebet neraka, mampir neraka, niku setelah berbuat tauhid alias menjauhi kesyirikan, kita diminta untuk salat. Sehingga suatu ketika ada ibu-ibu yang bertanya, Mas, nek seorang istri nanti kan akan dipertemukan dengan suaminya yang terakhir. Pertanyaanku, nek bojone pahalane luwih akeh timbang sing lanang, piye Mas? Selama pahalanya cuma selisih-selisih dikit masih akan dipertemukan. Tapi nek mung kaceke siji salat siji ora, ya ora ketemu. Ngoten nggih. Pramila Bapak Ibu rahmatullah, di sini dikatakan menjadi syarat untuk masuk surga selamat dari neraka niku kedah sholat, alias bisa jadi orang yang kemudian dia nggak sholat atau malas-malasan sholat, bisa jadi dia masuk surga juga, cuman dadak mampir ke neraka. Nah niki perkawis ingkang boten enteng, ini abot. Neraka niku boten perkara mudah. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, walaupun nanti ada dalil lain 50.000 tahun, kita ambil 1000 tahun mawon. Maka ketika misal orang itu wis kowe goro-goro gak salat kowe tak adab setahun atau sebulan ning neraka, berarti kan sebulan 30 dikali 1000, 30.000 tahun. Suwe banget ya. Niku panase gek kalau kita lihat dalil tentang Abu Thalib, niku kakinya menginjakkan neraka, kepalanya otaknya lepuh mendidih. Makanya nek bisa niku wis mboten saged pengarep-arep aku ning neraka gak apa-apa kok ya dislametke mboten. Bahkan kan kok 1000 tahun itu kan. Sedetik pun nek mboten nek saged niku mboten usah. Makanya sholat niki ampun ditinggal. Sehingga ketika jenengan gadah garwa ngersake mengki sesarengan nggih dijak sholat namun sholat piyambak. Kadang niku kita itu sholat dhewe garwane tesih sare mboten digugah, musake nek bengi bar kerja. Musake di bumi lembur. Lah malah musake meneh nek nyemplung neraka ta, makane digugah. Putrane nggih ngoten. Suatu ketika kula nate dipadosi piyai sepuh Jaler Kakung, terus minta ketemu. Terus kula sanjang niku masalahe kathah mboten kathah Mas. Nggih nek kathah niku ten dalem jenengan mawon kula tak mriko nggo. Soale nek ten omah kula niku cah cilik-cilik mungkin rame, buyar niku konsentrasi. Kok dibeto ten dalem. Rutak masalahe kok biyanget. Oke biangan anak kula yang gede-gede aku nek ngomong sing lakoni sanggup ora gitu. Dan niku ket bar subuh ngantos jam 6. Ning crita. Nah, beliau niku kan crita teng omah niku
istrinya perempuan, anaknya 3 perempuan, punya cucu 2 atau 3 perempuan, kok dia laki-laki sendiri. Niku ket bar subuh ngantos jam 6. Niku ndak kelihatan satu orang selain istrinya. Kecuali istrinya dan dia, berarti 2 orang. Padahal tadi rumah itu sini antara 5 sampai 6 orang. Perempuannya laki-laki 1, perempuan sisanya. Kula tak ngerti. Pak, ngapunten lho, Pak. Iki kok kula mboten ningali putra jenengan apa putu jenengan iki. Mboten kula pengen ketemu mboten, maksud kula niku pun Padang. Niki ten pundi piye-piye niku. Wis dilem Mas. Lah, kok mboten digugah. Nah, masake putu pun nek jam 10 lagi mulai. Boke yo jam 12 lagi mulai lembur ning pabrik ngene. Pak, ten Quran niku pun cetha lho tulisane. Wasta'inu bisabri wa shalah. Njaluk tulung nganggo sabar karo salat. Mungkin jenengan pun sabar. Niki lho nek sing ra salat ning omah masalah ning omah ora rampung-rampung mungkin niku lho Pak. Saestu jenengan rampungi sing niku lah. Mbok bilih niku mungkin malah dirampungi Gusti Allah masalah jenengan. Soalnya kula mikir dhewe ya aku malah melu mumet e. Niku masalah niku wis pokoke urusan utang piutang, urusan hitungan nek ditotal-total sak miliar luwih aku ora duwe duit semono. Paribasane kon ngewangi ya ora iso. Sampai saya tuh bilang gini kok, niki Pak, jadi cucu jenengan niki jenengan kersa niki. Niki kula cangking niki kalih, kula sekolahke. Paling mboten kan niki jenengan pun mboten menggalih beban 2 niki pun kula entengke ngoten lho. Mengke kula balekke nek wis lulus, nek jenengan kersa. Ngoten ku ya ora dikekke ning aku anake, tetep diurusi dhewe sudahlah aku kula angkat tangan gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jenengan kalau paham benar tentang perintah sholat ini tidak semata-mata soal kepentingan kita untuk akhirat semata, tapi urusan dunia juga. Jangan sampai loh jenengan niku sholatnya nggak tertib, lalu masalah datang bertubi-tubi lalu jenengan nyalahi Gusti Allah. Itu Pak. Jenengan mang jejeki ling sholat, mang luruske yang sholat itu, begitu sholat jenengan sudah tertib, sudah baik, insya Allah hidup jenengan ditata oleh Allah. Pramila Nabi SAW mengatakan, ya gulam ihfadillah yahfaduka ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anak muda, maka jagalah agama Allah, Allah yang jaga kamu. Nek kowe salatmu tertib ya Gusti Allah sing nata kowe, tapi nek kowe gak iso ditata lah wis angel. Makanya nanti sama putra-putra jenengan harus pastikan mereka itu sholat. Karena kalau nggak sholat terus nanti datang Pak, aku di masalah ini aku di utang pinjol 300 juta. Walaupun mirsani Pak, enten mia ini ku gadah omah coba 150 meter. Yo kita ombo ya, ketinggalan ombo. Tapi anak ini ku 3, setri kalih, daler setunggal. Biasanya sing gablek sing lanang, biasane lho. Niki mboten sing gablek sing wedok. Ngeklak-ngeklik HP, tiba-tiba diucit-ucit napa? Tukang tagih utang. Anake wong ra duwe, tukang becak ditagih utang 100 juta. Bapake mumet sirahe. Akhire napa? Dol omah. Ning gandeng niki omahe nggih namung niku. Akhire dicuwil dadi kalih 100 kali 50, 100 e didol 50 e diwe. Ning terus sanjang kali anake wedok, kuwi jatahmu, iki gone masmu, kowe rasah njaluk soalé wis mbok entekke. Padahal anake wong lan pokoke gaya sing pengen tuku iki mengklik pinjol, sing pengen iki pinjol, padahal pinjol niku ditinggal turu, mana tadi tambah akeh gitu. Nah, niku namine riba. Ane pun mboten sak kepengin nganggo pinjol-pinjolan, Pak. Wis sak madya mawon, emang enten sing didahar nganggo ayam mang dahar ayam. Mboten enten mangan telo lak wis itu. Penting mboten mati. Mboten mawon. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah wong biyen malah mangan telo mangan puhu malah pinter-pinter. Malah pinter-pinter tur sehat. Nah, es lho. Kulo nanti kadang lho, kulo nanti menggalih mungkin ya. Ketika kita mengatakan UMR ya cuma segini nggak cukup segala macam. Karena kita melihat ada standar-standar yang pengen kita ikuti, standar makanan, standar penampilan, standar macam-macam. Tapi kalau kita mau gaya hidup, kalau mau kita kembali kepada zaman mbah-mbah kita, makannya cuma telo singkong, ya, insya Allah ndak mati, dan malah ngirit, malah ngirit. Ya kalau memang kondisinya loh, kondisi harga mahal, kita mau ngikuti, gitu ya orang nyanda. Maksudnya nggak malah jadi minus, jadi R ya wes toh. Kita harus menyiasati toh, maksudnya orang makan, ya tetap makan toh Pak, tetap makan. Cuman desain makannya gitu dikurangi, mungkin yang biasanya niku wau
ayam tentrem nopo-nopo mungkin diturunkan kelasnya. Terus saat ini malah ini dodol kukusan itu malah kathah loh saat ini, karena orang mulai sadar tentang kesehatan. Dan dalam ilmu apa ya istilah ilmu gizi atau apa, sebuah makanan ketika makin panjang prosesnya, istilahnya ultra processing food, makanan yang prosesnya panjang dari mulai nopo terus ada tepung tambah itu biasanya menimbulkan potensi nopo karsinogenik gitu. Makanya Allah nek bisa makan alami yang begitu didudut niku digodhog langsung bisa dimakan gitu kan. Wah itu langkung sae. Ning nggih niku perlu kemantapan hati saestu. Perlu wong kula ngajari ngeten bojo kula emoh bojo kula. Soale jenenge wong Padang biasanya rendang. Biasanya dendeng gitu. Gah telo kayak dendeng yo ora enak. Yo tetep sego ya tetep ngoten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, polo pendem nggih kukusan siapa. Nah, dan yang pertama jangan berbuat kesyirikan. Yang kedua, lakukan sholat. Yang ketiga, nek umpami kita termasuk orang-orang yang diberi kemampuan, waktu dia zakat, keluarkanlah zakat. Pramila zakat niku nek umpami bener-bener digarap, niku jane lho. Niku orang miskin niku mboten enten jane. Tapi kadang karena zakat itu secara agama diwajibkan, tapi secara hukum negara tidak diwajibkan, yang diwajibkan malah pajak. Akhirnya orang-orang yang bayar pajak akhirnya malas bayar zakat. Jadi zakat itu akhirnya jadi kayak panggilan jiwa. Kalau punya keimanan bayar zakat orang ya anak sing nyelek ki meneng-meneng ae. Padahal sebenarnya zakatnya kata. Bahkan saya pernah ketemu beberapa orang kaya niku, dia sudah merasa keluar zakat ketika sudah bayar zakat fitrah tuh. Padahal zakat fitrah kali zakat mal niku benten niku zakat mal niku nek diitung mungkin paling mboten ya 200 juta metu jane. Tapi jane ndak paham gitu kan. Rumangsa wis bayar zakat, akhirnya sing metu nggih namung zakat fitrah, beras gitu. Yo sok-sok beras ditambahi. Misal dia kewajibannya 50 kilo, dia keluar 100 kilo, tapi dia tidak menghapus kewajiban zakat malnya. Makanya jane lho iki, toko emas niku zakatnya jadi paling murah. Nek ngantek enek wong Islam di toko emas niku garek notal emas ning toko pirang kilo. Kok ternyata niku 30 kilo, ya wis niku medal zakatnya 2,5% dari 30 kilo dipengke sak grame pinten. Makanya apa yang udah mata Allah jane zakatnya kata. Tapi ya karena tadi kan ora tangguh, ini kan tak dol. Malah jane kena zakat pun zakat niaga jane. Makanya pemahaman atau apa istilahnya pembelajaran tentang zakat ini memang menjadi PR yang besar buat kita kaum muslimin karena banyak yang tidak paham. Dan nanti kadang ada sing akhirnya kepepet. Misal atau saya mungkin Pak Imam gitu kan. Itu PNS gitu kan. Terus akhirnya datang form untuk dipotong zakat oleh Basnas gitu kan. Nah, padahal mungkin dari gaji kita aja. Niku jane nggih keperluan di rumah jane kurang. Kalau kayak contoh misal, gaji kula misal ten balai kota 6 yuta, anggaplah 7 yuta. Kula gadah putra 6. Sing 3 ten pondok. Pondoke SPP-ne 2 yuta 400. 2 yuta 400 ping 3 niku pun 7 yuta 200. Umpama gaji kula 7,5 jek susuk 300. Lah kula cek bayar listrik, bayar jane kula ndak keluar zakat jane. Tapi karena sudah tadi lho sodori form itu, mau enggak mau dipotong gitu. Dan saat ini harga emas naik. Karena harga emas naik, maka nisabnya naik. Nah, nisabnya naik, jane nggih tambah merdeka melih jane. Tapi nggih formnya digentos mboten zakat, munine sedekah. Sehingga untuk orang-orang yang tadi itu sudah terikat di satu instansi mau nggak mau ya koyo akhirnya koyo kejebak dalam tanda kutip. Tapi orang-orang yang tidak terikat dengan instansi padahal dia punya aset yang banyak, punya simpanan emas, permata lah segala macam banyak, itu malah luput karena tadi tidak ada proses auditing dari negara pada orang-orang yang berpotensi wajib zakat. Makanya kedahnya orang-orang seperti itu tetap diucit soal zakatnya. Mungkin pajaknya dia tidak ada barangkali loh tapi zakatnya sebagai orang Islam harusnya juga pemerintah mewajibkan. Nah, walaupun nanti penyalurannya nggak harus ke Basnas ya, bisa langsung ke kiri kanannya. Dan kalau orang-orang kaya di antara kita itu paham niku,
Insya Allah Pak, mboten enten piai susah mboten enten. Oh, aku kudu zakat 100 juta misalnya. Dia ngitung sendiri, nek orang ini kudu ditagih ning akhirat gitu. Maka dia pun akan kemudian mencari kiri kanan. Oh, ini sebelah omah reot meh ambruk nyogo Pak 30 juta ngendandosi. Mungkin nek kirang Mang Sanjang niki enten zakat kula kalih 100 juta. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Niku kalau orang Islamnya yang kaya-kaya paham, yang banyak sih nggak paham. Akhirnya nggih mendel mawon, termasuk misal enten ten TikTok napa ten internet niku orang Islam dodolan mobilnya nganti ratusan unit gitu kan. Niku nek dikalkulasi kasar niku nilainya sekitar 50 miliar gitu. Nah, niku karena nggak ada penghitungan zakat yang jelas detail. Makanya zakatnya nggih kaya mung sak kenenge gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah yang harus kita pahami nggih, zakat itu wajib. Jadi bukan sunnah tapi wajib buat yang memang sudah memenuhi nisabnya. Sehingga kalau jenengan memang punya simpanan emas batangan yang lebih nisabnya 85 gram, ya jenengan wajib keluar zakat. Nah, dan ini menjadi syarat masuk surga buat orang kaya otomatis. Orang tidak punya ya tidak usah keluar. Nah, kemudian buat sumu Ramadan dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini wajib buat jenengan yang mampu, nek enggak mampu nanti diganti fidyah. Nah, kemudian watahujul bait dan haji bagi yang mampu lagi. Sehingga kalau ada kata-kata yang mampu, maka paling boten sebagai orang Islam jenengan nek ngersaknya masuk surga selamat dari neraka, minimal jangan berbuat kesyirikan, lajeng jenengan salat ampun ditinggal dua niki. Nah, kok dilalak sugih ya bayar zakat, lajeng kemudian haji. Nah, kalih Ramadan tadi puasa. Nah, summa qala, kemudian Nabi bersabda lagi, ala aduluka ala abwabil khair, gelem ora kowe tak dudoi pintu-pintu kebaikan. Nabi mengatakan as-saumu junnah, poso kuwi perisai dari jiwa kita untuk berbuat maksiat, sehingga perisai dari api neraka nanti karena kita tidak bermaksiat. Maka buat panjenengan ngapunten yang hari ini sudah sendirian, baik gak punya istri atau gak punya suami dan masih punya kebutuhan urusan seksual, maka Nabi mengatakan alaikum bisaum bisyam, maka wajib buat kamu untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena dia lebih menjaga kamu, wa aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Pramila jenengan yang hari ini jomblo, tidak ada pasangan, maka banyak-banyak puasa biar kemudian menghalangi atau membuat gejolak yang mendidih itu tidak umum terus-terusan. Lah posone apa Mas? Poso Daud angsal, Senin Kamis angsal, mungkin enten poso Ayamul Bid niku nggih dilampahi. Tapi nek enten pasangane nggih monggo. Wabil khusus ibu-ibu nek ada pasangannya puasa sunnah jenengan wajib izin. Mas esuk aku Senin Kamis yo. Nek wis yo kemudian kok mau buka jam 4 garwane ngejak yo Bu. Iku ampun ditolak. Insyaallah dengan malah angsal pahala napa memenuhi urusan niku plus pahala poso. Senajan ra sida poso, ndak apa-apa. Niku nek poso sunnah, tapi nek poso wajib atau poso qadha, nggih, jenengan perlu menjelaskan pada suaminya, Pak, aku posone poso wajib qadha. Nah, si suami ndak boleh mengajak istrinya membatalkan karena puasa qadha ndak boleh dibatalkan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, puasa. Kemudian yang kedua, wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Pramila ketika jenengan ngapunten mungkin banyak masalah, banyak napa jenenge ketulo-tulo gitu kan. Wah, maka ketika jenengan menginginkan agar cobaan itu banyak dikurangi oleh Allah, banyak-banyaklah sedekah. Lah nek aku ra ndit piye Mas, tabassum kali ahika sedekah. Kamu senyum aja sama saudaramu sama muslim niku sedekah. Wa fi bid'i ahadikum sedekah. Dalam urusan kamu dengan pasanganmu, urusan suami istri itu juga ada sedekah. Jadi nek memang enggak punya duit, banyak-banyak sedekah dengan cara-cara yang lain, membantu orang lain juga bernilai sedekah. Nanti sedekah itu mboten kedah duit nggih. Dengan wah ini berarti aku butuh kakak sedekah, ini Bu tak sedekoi ya, enggak apa-apa. Istrinya gitu kan bebas gitu kan. Atau kemudian ketemu orang salam, senyum, ada orang lain butuh bantuan dibantu,
Sampai Nabi SAW mengatakan wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba yang dia ringan tangan mudah membantu orang lain. Kemudian pintu kebaikan berikutnya kata Nabi was-sholatu rajuli fi jawfil lail, yaitu sholatnya kamu di penghujung malam. Ini berarti sholat tahajud. Dan boten kedah 11 rakaat. Dengan sanggupnya 2+1 monggo, bisa 4+1 silakan, 4+3 tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah itu yang istiqomah. Istiqomah niku napa? Sekedhik ning ajeng. Nek umpami jenengan mengke wungu jam 1 lajeng salat 11 rakaat bar niku kekeselen malah loro atau malah kancilen, mboten saged sare melih nggih. Niku bilih digentos jadwalnya, bangunnya mungkin setengah jam sebelum subuh sehingga jenengan bisa sholat sebelum subuh sekalian nunggu subuhan. Terus jangan sampai jenengan sergap tahajud ning sergap kawanan juga pas sholat subuh. Subuh niku wedale mepet, terus nek sengaja sholat subuh siang hari nggih malah dosa. Ngoten. Pramila nek jenengan asring tahajud niku sunah, jangan sampai membuat sholat subuh yang hukumnya wajib menjadi rusak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Mau enggak kamu tak kasih tahu tentang pokok urusan semua masalah? Semua masalah ini sudah diselesaikan piye? Punya enggak tak ngerti. Kemudian wa amudu dan tiangnya wa dirwatu sanamihi dan atapnya. Qultu bala ya Rasulullah. Aku menjawab ya Rasul, iya dong, saya mau itu, tahu itu. Kata Nabi, ra'sul amri al-Islam. Urusan kabeh iki pangkale Islam. Pramila Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang tahu nek kamu tidak tahu. Sehingga semua permasalahan sejatinya jawabannya ada di dalam Islam. Sehingga tugas jenengan sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan akhi wahai saudaraku lan tanalal ilma illa bisitatin. Kamu tidak akan bisa mendapatkan indahnya ilmu kecuali dengan 6 prasyarat. Yang pertama dakaun, kesiapan akalmu untuk menerima, wahirsun dan kesungguhanmu dalam mencari, wastihadun dan juga kesungguhan kamu untuk belajar. Kemudian yang keempat wadirhamun, butuh biaya. Biaya pripun? Nah jenengan mriki ngontel, butuh biaya nggih napa nggih mundhut aqua barangkali. Atau nek nitih motor nggih bensine kan ngoten. Atau nek sekolah formal nggih SPP-ne. Nah, yang keempat napa? Yang keempat wasuhbatul ustadi dan membersamai guru. Artinya ketika jenengan pengen tahu tentang Islam ya dekatlah dengan orang yang mengajarkan Islam itu sehingga nanti jenengan bisa bertanya. Dan kemudian yang keenam watuluz zamani dan terus menerus sepanjang hayat jangan berhenti menuntut ilmu. Maka ketika jenengan punya masalah fas'alu ahla dzikri, tanyalah pada orang yang tahu. Sehingga dengan jenengan masalah dicari tahu jawabannya, jenengan tidak perlu menyimpan tanya yang tidak terjawab. Karena pertanyaan yang tidak terjawab dan disimpan dan terakumulasi niku marai beban pikiran sehingga stres. Makanya banyak orang yang kemudian tidak sanggup. Nek sanggup tidak apa-apa, kadang tidak sanggup menyerah. Masuk rumah pakai baju, besok pagi keluar rumah udah gila. Makanya itu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala gelalah itu. Obat mumet niku rata-rata gambare Kyai Jaler. Parameko terus napa mulai niku dikolkim napa bodrek gambare wong lanang kabeh bintang 7 insan. Terus wong edan niku nggih akeh wong lanang. Makanya nek Kyai Jaler niki sregep mengaos, mengaji ngeten niki pun bener. Nah, sehingga sisone kalau jenengan punya pertanyaan, bertanyalah. Nek misal ngapunten Pak Ustadz disuni nomere ansal, alhamdulillah. Nek mboten saged ya berarti mang titeni jadwale ten pundi, mang tangleti pas pun rampung. Pokoknya jangan disimpen masalah niku kedah diklirke jawabane nopo biar ketemu solusine ben jenengan saged tilem angler ngorok-ngorok ngoten. Senajan ku ngorok seneni bojone mbok ben pokoke aku mau pengen turu angler. Ngoten rasa dadak ngombe obat tidur ngoten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala.
Rasul amri al-Islam. Dan ini ditegaskan benar bahwasanya semua masalah jenengan itu bisa dijawab dalam Islam. Tinggal nanti jenengan bertanya pada siapa, kan ngoten. Mengke enten ustaz ahli ekonomi, niku mang tanglet soal ekonomi, enten ustaz ahli akidah mang tanglet soal akidah, enten ustaz ahli fikih mang tanglet soal fikih. Niku enten jadwale fikih sinten sinten. Nah niku mang tanglet niku. Jangan diwalik-walik. Engko ustaz sing gak paham ekonomi jangan takok ekonomi. Akhirnya sing kudune haram jadi halal, repot toh. Orang yang tidak paham akidah akhirnya jangan tanya akidah. Niku mengke akhirnya jawabane ngoten niku ndak apa-apa. Raup letong kebun tidak apa-apa lah, repot nih makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi wa amuduhu as-shalah, dan yang urusan hidup kita itu sholat. Nek jenengan pengen bakoh sholat pokoknya. Sehingga nanti Nabi mengatakan bahwasanya as-sholatu imaduddin, sholat itu yang agama, paman agama faqat aqamadin, paman hadamah faqat hadamadin. Nek mbok teke ngadeg kuwi agama ning atimu, nek ngomong gak mbok teke ya remuk lah isine agama ning atimu, hancur Islammu. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan atap dari Islam kita adalah jihad. Jihad niki tidak selalu serta-merta tentang membunuh orang, menghabisi orang, boten. Jihad di sini ada 8 macam. Singkatnya, jihad di sini kita sebagai orang Islam harus siap berkorban untuk agama. Berkorban boten kedah soal nyawa, soal getih boten. Berkorban nopo? Misal kula ngisi nggih kula korban waktu mriki. Nah, Nabi mengatakan kun aliman au muta'alimin au mustami'in wala takun robian. Nek iso ngajar dadi sing ngajar, nek gak iso ngajar ya dadi sing ngrungokke, nek gak ngrungokke ya karo nyatet ya iso. Aja dadi sing ora dadi sapa-sapa. Yang keempat ini jangan. Makanya termasuk bentuk pengorbanan jenengan sing mungkin di rumah bisa tidur istirahat jenengan ke masjid itu pengorbanan. Termasuk bentuk pengorbanan jenengan masjidnya bocor ya aku tak ngetoke duit, aku ora ndedet aku iso nukang tak nukang. Nah, semua bentuk pengorbanan itu perlu kita aplikasikan. Masjidnya oke cilik-cilik gak ono sing ngajar TPA. Oh, anakku baru lulus kuliah nganggur kono tak kon ngajar TPA ngoten. Maka semua bentuk pengorbanan itu bagian dari jihad. Masjidnya reget aku tak ngersi WC ini, ndak apa-apa. Kita bekerja sesuai makomnya kita masing-masing. Ki wong iki kira aya apik gen dadi imam, senajan namanya bukan Pak Imam gitu kan. Ki adane apik sregep ya gen adan. Macam-macam. Maka bentuk pengorbanan itu jangan sampai kita luput dan kita harus ambil. Sehingga jenengan ketika mirsani ningali masjid di dekat jenengan bisa ambil apa? Tidak harus jadi ketua takmir, tidak harus jadi bendahara sekalian, tidak harus. Bahkan ngapunten, cuman jadi tukang adzan itu nggih sae. Orang-orang yang sregep adzan nanti di hari kiamat niku gulune dawa dhewe, Pak. Nek dawa dhewe niku napa? Ketok dhewe kae. Ngoten. Soalnya nanti kita itu sama tinggine, kok iki rada beda dawa. Nah, iki berarti wong utama, duwe keutamaan. Otomatis dipersilakan pada tempat-tempat tertentu khususon. Termasuk nanti dibangkitkan ada yang kemudian bahunya semper. Oh ini wong sing kawin loro ning gak adil ngoten. Makane nggih nek emang pengen melih niku ngampun mung loro telu sisan. Sisan itu. Siji apa telu gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku nggih. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan ala uhbiruka bimalaki dzalika kulih. Pengen gak kita kasih tahu akar permasalahan semua orang hidup itu. Masalah itu jane pakale ning endi to? Maka qultu bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah kersa. Fa akhadha bilisani, kemudian Nabi mengeluarkan lidahnya. Dan kemudian Nabi memegang lidahnya. Wa qala kuffa alaika hadza. Iki lho, jogone. Lambemu iki lho jogone. Lek ngomong ya aja sewaton-watone ngomong. Qultu ya Rasulullah, aku pun bertanya ya Rasul, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bi. Napa nggih to nanti kita akan diadabkan lidah kita? Kala kata Nabi, sakilaka ummuka. Cilaka kowe nek ora paham. Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhim illa hasaida alsinatihim. Engko ki akeh menungso-menungso sing diadab, raine disungkurke ditibak ning neraka gara-gara omongan. Makanya dalam Quran surat Qaf dikatakan mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada orang yang ngomong kecuali ada raqib atid yang nyatet. Begitu catetane kok elek
ya sudah tanggung jawab dia. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, ketika jenengan harus berbicara yang jujur, ketika harus berjanji tepatilah janji, ketika jenengan harus menyatakan amanah maka penuhilah amanah, jangan berkhianat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, menika yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan agar melengkapi keberkahan majelis kita tutup dengan doa panjenengan aminkan sekedhik mawon agar kita bisa pulang dengan bawa oleh-oleh yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam.